Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Falidzalika yaskununa ila ata wala yayasuna fi bala. Yaskunun itu artinya sakinah, tenang, bangga lah, merasa bangga, lupa diri lah, tenang, waduh, senang, bukan main ketika mendapat rezeki. Wala ya'asuna fi bala, dan juga tidak akan pernah kecil hati, putus asa ketika menghadapi ujian. Bal yaskununa ila man biyadihi al-man'u wal ata, tetapi merasa bangga, merasa tenang kepada Allah saja yang di tangannya kepastian, kemampuan untuk memberi atau tidak memberi, yang punya kekuasaan mutlak di tangannya untuk memberi atau tidak memberi. Al-man'u wal ata. Walidzalika la yazulu ittiraruhum wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhum. Oleh karena itu, maka ketergantungan mereka terhadap Allah tidak pernah hilang. Gandulan tetepan ning Gusti Allah, merasa betapa butuhnya, selalu mengatakan I'll always, I love you, I'll always, I need you. Saya selalu membutuhkan engkau. Itu saja. La yazulu ittiraruhum. Ini kan begini, orang tuh merasa tergantung, terikat, membutuhkan tuh ketika dia sedang payah. Kalau sudah kaya mah. Nah, orang yang arif billah itu dalam kondisi apapun selamanya tetap mereka tergantung kepada Allah. Ketergantungan mereka abadi. Kenapa sira bengen lagi melarat sembayangnya wakal? Permisugi jemari kenapa? Dulu waktu miskin Anda sopan sekali kok. Sopan, ramah tamah. Begitu kaya. Nah, ini orang arif billah itu tidak pernah merasa bisa mandiri dari Allah. Selalu la yazulu ittiraru, itu maknanya. Diuraikan, kalau ngaji nggak paham. Gitu bukan. Jadi tidak akan hilang keterpaksaannya. Ya mpok, jadi gitu ke apa gitu terpaksaan. Jadi selalu sangat bergantung kepada Allah selamanya. Kadiaramen yang Gusti Allah baik. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhum, dan tidak pernah merasa damai dengan siapapun selain dengan Allah. Wa dalilu maqalau syekh qalu ta'ala kullu yawmin huwa fi sya'nin. Dalil bukti atau dalil Al-Quran yang mendukung pendapat ini adalah firman Tuhan, kullu yawmin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah itu sangat sibuk sekali ngurusin kamu. Jadi semua urusan kamu itu sudah diatur semua oleh Allah. Apa sih diatur? Allah mengatur kehidupan kamu itu sampai mendetail, dan kamu tidak tahu semua ini. Dikiranya semuanya berjalan sendiri tanpa intervensi Allah. Itu saja. Saya baru saja takziah, bibi meninggal di Kajirom. Sudah sejak tengah puasa pakai selang bantuan oksigen dari mitra ke Gunung Jati ke Pertamina. Begitu copot selangnya mati. Kenapa? Karena kurang oksigen. Kenapa kurang oksigen? Ya karena Allah sudah tidak bikin lagi hemoglobin di dalam darah merah kamu. Tidak ada lagi yang mengikat oksigen yang bisa mengantarkan ke paru-paru sebagai bahan bakar kamu.
Yang bikin hemoglobin siapa? Kamu pernah bikin? Anemia itu tidak selalu kurang darah, tapi darahnya memang cukup, hemoglobinnya yang kurang, yang tidak bisa mengikat oksigen. Ketika kaki kamu menginjak paku dan terluka, siapa yang mengerahkan pasukan di dalam tubuh kamu? Leukosit, langsung ada komandannya, ada pasukannya, ada yang infanterinya, ada kavalerinya yang menyerang bakteri kuman yang masuk dalam tubuh kamu. Dalam pertarungannya, musuh-musuh bergelimpangan, dan tentara-tentara yang datang pun juga sama. Bangkai-bangkai, mayat-mayat dari kedua belah pihak Anda lihat dalam bentuk nanah. Sadar enggak di dalam diri Anda terjadi pertarungan besar? Oh, Raja. Maksud saya enggak? Anda pernah ngatur enggak bahwa neutrofil itu harus sekian persen, eosinofil sekian persen, dan kalau basofil itu hanya 1%, karena tugasnya hanya sebagai pemberi sinyal. Yang menyerbu itu neutrofil, yang limfositnya hanya 4%, ya monositnya itu 14%. Siapa yang ngatur? Nggak tahu kan? Dikiranya semuanya otomatis saja kan? Ya itulah persoalannya, karena Anda tidak tahu betapa sibuknya Allah ngurusin kamu. Jadi kamu nggak usah sibuk ngurusin lagi. Sekarang sibukkan dirimu bagaimana yang Allah perintahkan Anda lakukan, itu aja kok. Masih mending terfokus dalam hidup ini bagaimana kira-kira Allah berkenan, itu aja kok.